Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jeruk nipis, yang gak jawab salam dompetnya tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Thailand ke Balikpapan, yang jawab salamnya pelan-pelan, awas kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah ta'ala wa tabaraka fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah wa fil hadith atau kama qala ar-rasul ya'ti 'ala an-nas zamanu as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidi 'ala al-jamr. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Amin. Amin. Kudu dikomandoan wae. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa bi nuril ilmi wa bi nuril hidayah wa bi nuril kasyafah kama nawarta samawati wal arda abadan abada ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang kami ta'zimi dan Allah muliakan para guru-guru semuanya, wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Wawan Sofyan, yang terhormat kepada Bapak Kesiswaan Bapak Jajang SAG MPDI, kepada yang terhormat kepada Bapak Komite Bapak Dr. Andes Haji Nurul Ain MSI, kepada yang terhormat Bapak Humas Bapak Wawan Setiana SS MPD. SS di sini bukan screenshot ya, tapi sarjana sastra ya Pak ya. Di sini pembina kita, guru kita ada dua, namanya Pak Wawan. Jadi Pak One-One ada dua jadi ya. Juga yang terhormat kepada Bapak Kurikulum Bapak Diki Hadian. Juga kepada yang terhormat cek kepada yang terhormat pembina Irma Mandua Garut Bapak Haji Amif Miftah SAG MA, dan juga Ibu Hajjah Mas Roshidah. Lupa juga kepada yang terhormat Bapak TU
Assalamualaikum Bapak Ude. Hah? Oh, Bapak Uud. Oh, ini mohon maaf ya tadi tulisannya. Dan juga kepada seluruh dewan guru, kepada seluruh kepala, mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang ada kepala maupun yang tidak kepala, dan juga seluruh para siswa-siswi yang kami banggakan. Pertama-tama yang paling utama yang harus kita utamakan dan jangan sampai kita akhirkan, apalagi sampai kita lupakan. Gak usah banyak kelamaan karena ini pengajian bukan penantian. Satu aja kali tepat kumarana setan tungtungna bakal nundutan. Mari kita sama-sama mengucapkan kalimat penghambaan kita dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kecukupan. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala yang mengkabul seluruh keinginan. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'in yang insyaallah kita semuanya di sini termasuk umat-umatnya yang diakui. CS semuanya umat Nabi ini ada dua, ada yang dicinta, ada yang tercinta, ada yang disayang, ada yang dicinta, ada yang disayang, ada yang tersayang. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini semuanya menjadi umat-umatnya yang tercinta dan tersayang. Sallu ala Nabi Muhammad. Tahirul qalbi naqiyun dzakirun lillah al-Mustafa Safiyyun salla alaihi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah. Ya Habib Allah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabb. Sekali lagi, tahirul al-Mustafa Safiyyun salla alaihi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabb. Semuanya Maulaya salli ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi, salawatullahi alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Datangnya alhamdulillah saya pada pagi hari ini bisa datang ke sini. Datangnya saya ke sini bukan untuk basa-basi yang basi yang ujung-ujungnya bikin sakit hati. Bilangnya cinta mati baru 2 bulan udah ditinggal pergi. Tapi datangnya saya ke sini ingin memberikan motivasi khusus untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lagi. Alhamdulillah pada hari ini tasyakkur bi ni'mah atas Irma yang umurnya hari ini, Irma Mandua Garut, hari ini umurnya 28 tahun
sukses lagi, dimudahkan, dilancarkan segala urusan programnya, diterima iman Islamnya di sisi Allah, amal baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah saya bisa silaturahim kepada teman-teman CSCS semuanya. Sebetulnya ada acara hari ini di Bekasi, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah saya diizinkannya bisa hadirnya ini di Mandua Garut. Karena acara yang di Bekasi saya nggak diundang. Jadi hadirnya bisa di sini, bisa bertemu dengan CSCS ya teman-teman akhwat yang begitu cantiknya, tapi segitu-segitunya aja. Insya Allah semuanya ini juga ibu guru yang cantik-cantik, insya Allah semuanya calon bidadari surga. Alhamdulillah bisa bertemu juga dengan adik-adik yang laki-laki yang ganteng-ganteng, sebagian lagi ganteng banget. Baginda Nabi Muhammad bersabda, la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila amalikum. Percuma bagus fisik kalau nggak setia, percuma bagus rupa kalau sering dusta, bilangnya cinta tapi ujung-ujungnya dusta, bilangnya sayang tapi ujung-ujungnya menendang. Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. CSS semuanya, anak-anak muda zaman sekarang ini miris fanbase. Kalau dibuka nih HP-nya satu-satu nih, lihat galerinya rata-rata banyak fotonya ini bukan para ulama, bukan para cendekiawan, tapi lebih banyak opah-opah Koreanya. Lee Min Ho ya, Lee Min Ho, Kim So Eun ya, Kim Bi Hoon. Ini juga di scroll lagi ke bawahnya nih, rata-rata ada Lisa Blackpink. Belum nih CSCS yang laki-laki di kamarnya dipampang foto, kebanyakannya foto Haaland, Messi, Ronaldo, Kate Sugiono, semuanya dipampang di kamarnya. Miris teman-teman, miris fanbase sekarang ini di Indonesia. Dan dampak daripada kita ngefans kepada seseorang ini akan mempengaruhi fisik kita dan akan mempengaruhi psikologi kita juga. Kita lihat fashion anak-anak zaman sekarang ya, dari rambut ini rambutnya kayak dicelupin ke kuah seblak. Juga sekarang kita lihat teman-teman yang di luar sana ya, jalan-jalan ke Garut kota pakai celana bupati, paha tinggi-tinggi, pakai baju lurah luhur sabelah, pakai baju kurba kurang bahan. Nah ini dampak daripada salah memfigurkan seseorang. Tapi insya Allah di Mandua Garut mah gak ada yang seperti itu. Apalagi nih teman-teman Irma, insya Allah dari sisi positifnya ini lebih banyak, dan juga teman-teman Man ini semuanya akhlaknya dibina, insya Allah akan jauh dari hal-hal yang seperti itu, insya Allah. Teman-teman semuanya, sebetulnya figur kita semuanya ini ya adalah sosok manusia yang paling sempurna. Kenapa seseorang menfigurkan atau mempenbeskan seseorang gara-gara terpukau? Betul apa betul? Gara-gara terpukau, awalnya tertarik, akhirnya stalker, akhirnya browsing, sehingga masuk ke dalam kehidupannya dan menjadikan fans kita ini adalah figur kita. Apakah
memfigurkan pemain bola-bola, kita memfigurkan seniman-seniman yang ada di dunia ini? Jawabannya adalah boleh. Apa? Boleh. Akan tetapi ini figur seniman dan selanjutnya adalah figur kita yang nomor sekian. Tetap figur kita umat Islam, figur anak muda pada hari ini adalah baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana di dalam kitab Al-Berjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzatan wa sifatin sawiyah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling sukses dalam segala bidang. Dan manusia yang sempurnanya ini bukan hanya lahirnya, bukan hanya batinnya, tapi lahirnya juga, dari rupanya, fisiknya. Ini baginda Nabi adalah sempurna dari semua sisi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq Ya
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi CSS baginda Nabi ini adalah manusia yang paling sempurna dari lahir batinnya. Kita lihat dari segi lahirnya, fisiknya. Mungkin CSS pernah mendengar bahwa Nabi yang paling ganteng ini Nabi siapa? Nabi Yusuf. Makanya banyak orang tua yang berharap anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf, makanya memberikan nama Yusuf. Pas keluar ternyata Yusuf. Nah, teman-teman semuanya, ternyata kalau kegantengan itu dipresentasikan 100%, ini 50%-nya ini milik baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 25%-nya ini milik Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, yang 25% ini dibagi-bagi kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kayaknya nih, kalau orang Indonesia ini udah kehabisan sama orang-orang Barat, orang-orang Timur Tengah. Makanya orang Indonesia ini gantengnya setengah-setengah, mancung setengah-setengah. Ya, kadang-kadang putih setengah. Tapi ya semuanya ini tadi ketolong kita ini orang Indonesia sama, la yanzur ila suwarikum walakin yanzur ila a'malikum wa qulubikum. Jadi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna lahirnya. Sampai-sampai nih baginda Nabi, karena beliau ini saking gantengnya, kita tahu anta syamsun anta bad. Ini seperti matahari, seperti rembulan, saking gantengnya. Ini misalkan baginda Nabi duduk di sini, ini teman yang di pinggirnya ini ke bawah ganteng. Jadi hadirnya baginda Nabi Muhammad, potongan-potongan sebelah, potongan-potongan pas-pasan ini ke bawah ganteng. Nah, beda nih kalau sama kita ya, yang beda sama kita yang ganteng sama ganteng, yang pas-pasan. Tapi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saking gantengnya ini, saking luar biasa fisiknya yang rupawan ini, sampai-sampai jikalau ada orang yang melihat beliau pasti hatinya ini sejuk. Selain baginda Nabi Muhammad yang rupawan, juga beliau ini berseri sam. Nah, jadi baginda Nabi mau punya masalah besar apapun, ya, masalah ngecek checklist 2 tapi nggak dibalas, nggak dipikirin. Baginda Nabi ini senyum kemana-mana, senyum setiap ketemu orang, senyum. Nah, ini harus kita tiru, teman-teman. Kalau ketemu guru, jangan bawaannya cemberut, apalagi ini orang mah kesel ya ke guru matematika. Pas Pak Aprok yang guru matematika ngahajakeun cemberut, dah hanya ketinggali ketika kekesalannya itu digubung sama guru matematika. Serumet apapun kita harus tetap tersenyum-senyumin aja. Apalagi di kita selaku murid-murid, siswa-siswi, adab akhlak kepada guru kita tiru baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau betul-betul kita cinta kepada baginda Nabi, senyum ya. Ketika dikasih PR, dikasih tahu, dinasihatin, senyum. Iya Pak, iya Bu. Tapi kadang-kadang teman-teman, ada orang itu yang ketika di depan senyum, iya, nunduk, nuhun, di belakang ngomongin, ngerumpi. Kira-kira ada yang gitu di sini, ada? Nah, ini kadang-kadang cek on, cek in, cek. Ada suaranya, ada?
suara rindu untuk kalian semuanya. Jadi ada tipe orang itu yang ketika dia di depan senyum, dia santun ketika di depan guru itu, di belakang langsung ngechat temannya. Ih, si bapak namanya lamun ngomong teh kieu, lamun ngomong teh kasebelet, langsung kadang-kadang di grup WhatsApp diomongin, dirumpiin itu guru. Tapi di depan seakan-akan tunduk, seakan-akan patuh. Nah, ini harus diubah, harus diubah. Ketika di depan guru tetap tabassum seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika di belakang pun kepada siapapun, wabil khusus kepada guru-guru kita, kita harus tetap baik kepada guru kita. Insya Allah. Ini baginda Nabi Muhammad SAW mau dihina sama orang, mau dicaci maki sama orang, tetap beliau itu senyum. Bahkan teman-teman, kita tahu baginda Nabi mempunyai kebiasaan, beliau ini setiap pagi menghampiri seorang kakek-kakek. Kakek-kakek ini geus aki-aki. Kakek-kakek ini seorang Yahudi, udah tua renta. Dia sering diam di depan pasar. Baginda Nabi mempunyai kebiasaan menghampiri dia untuk memberi makan sepotong roti untuk si kakek-kakek ini. Karena baginda Nabi tahu kakek-kakek ini udah giginya permisi semuanya, kebanyakan makan batu mungkin, udah gak ada giginya. Nah, sama baginda Nabi agar rotinya ini mudah ditelan, mudah dicerna, dikunyah dulu sama baginda Nabi, langsung disuapi ini kayak. Nah, si kakek-kakek ini sambil ngerosting di depan baginda Nabi. Karena si kakek-kakek ini buta, nggak tahu yang kasih makan ini baginda Nabi. Dia sambil ngomong ketika sambil ngunyah itu, pokoknya kalau ketemu si Muhammad jangan pernah kamu ketemu si Muhammad, dia itu pendusta, dia itu dukun, dia itu penyihir. Di depan mata baginda Nabi dijelek-jelekan, diolok-olokan, diburukin sama orang ini nih, dihasut. Wah, pokoknya di depan mata sendiri. Tapi baginda Nabi tetap dengan santun ngasih roti ke si kakek itu. Beda kalau sama si Ilyas, mungkin pada saat itu rotinya diganti sama batu. Nah, tapi baginda Nabi nggak seperti itu. Tetap dikunyahin, tetap didengerin. Oh gitu ya, oh gitu ya. Nah, kadang-kadang di antara kita nih baru ngelihat WA, lihat status orang ini lagi ada problem sama kita, lihat status dia gaya selangit, ada tahu kita buka duit, hati langsung ngagebek. Wah, langsung kayak ngapales, jempolnya geus tenang, geus deg-degan, langsung dibalas dari kembae urang gaya salangit daripada beungeut sia kas manuk piit. Itu baru di status, nggak ketemu sama orangnya nggak ketemu sama orangnya langsung. Nah, tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelek-jelekan di hadapan muka sendiri, kelihatan sama mata sendiri, kedengar sama telinga sendiri, baginda Nabi legowo, hatinya tetap menerima, gak kesel, gak ngebales. Nah, ini kita usahakan kepada teman-teman kita juga, ya, kepada teman-teman yang mungkin yang mempunyai teman pikarung kadang, pikarung sinen, biarin aja, jangan dibalas lagi dengan keburukan. Adapun mau dinasihati, boleh dinasihati. Nah, wabil khusus ketika dinasihatin guru kita ada kejelekan, kita ada keburukan, kalau dinasihati guru itu berarti guru ini sayang kepada kita.
Kadang-kadang dinasihati yang benar, di belakang iya Pak, mohon maaf, di tukangan ngomongkan. Nah insya Allah kita ikuti baginda Nabi, kita senyumin aja, apalagi kita diberikan nasihat oleh guru yang baik untuk kebaikan kita, malah kita harus bersyukur, berterima kasih kepada guru kita. Nah ini teman-teman sifat baginda Nabi Muhammad SAW, tabasam, sering bersenyum, tersenyum. Nah, apalagi ada di dalam kitab senyum kepada guru, ini adalah sedekah, ya. Dan kepada siapapun juga ini sebagai sedekah. Tapi kepada guru kita tersenyum, kita bisa membahagiakan guru, itu ada kemuliaan tersendiri. Maka tabassumika fi wajhi akhika laka shadaqah adalah kebaikan untuk kita semuanya. Siap tersenyum, siap? Ini kan alhamdulillah siap tersenyum, tapi kalau lagi sendiri ya jangan, ya bahaya. Lagi sendiri senyum-senyum. Tapi sekarang udah zamannya lagi sendiri senyum-senyum sambil liatin HP, senyum-senyum sendiri. Nah ini awas ya, bahaya. Teman-teman semuanya, baginda Nabi selain dari lahirnya enak dipandang, nyaman, tenang kalau melihat baginda Nabi. Karnif sampai-sampai si Abu Jahal, ada yang kenal Abu Jahal? Pernah tahu akun TikToknya? Si Abu Jahal ini selama hidupnya gak pernah natap Nabi, gak pernah. Karena kenapa? Karena kalau si Abu Jahal natap baginda Nabi, takutnya dia hatinya tersentuh dan masuk Islam. Makanya setiap dia bertemu dengan baginda Nabi, si Abu Jahal ini nunduk. Ya. Kadang-kadang ada yang ditabrak mungkin ya. Ini saking luar biasanya baginda Nabi enak dipandang. Ya, masih banyak tentang lahiriah baginda Nabi yang luar biasa. Terutama ini yang paling luar biasanya, yaitu adalah isi daripada batinnya, yaitu adalah akhlakul karimah. Akhlaq. Karena baginda Nabi Muhammad SAW tujuan utama diutus adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, dalam mengurusi akhlak. Makanya wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadhu'. Kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam juz 10 At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Isinya baginda Nabi ini raufur rahim. Rauf itu asal katanya rokfah. Rokfah itu gak enakan. Jadi friendly banget lah kalau kata anak zaman sekarang baginda Nabi ini. Ngejaga perasaan orang lain banget, ngejaga perasaan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ini dijaga. Bahkan ketika itu lagi selesai sholat, para sahabat dan baginda Nabi ini nongkrong, biasa habis sholat, karena orang terdahulu itu para sahabat, termasuk ketika ada baginda Nabi Muhammad SAW, karena ingin sholat tepat waktu, bela-belain nongkrong di masjid, apalagi habis maghrib, sengaja gak pulang ke rumah agar sholatnya tepat waktu. Ini baginda Nabi, ini para sahabat yang dijamin masuk surga. Kita ustadz bukan, ulama bukan, habib bukan. Kadang-kadang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kakarek sholat anggus kenal anggus libus rek anggus kenal di masjid teh Allahu Akbar asyhadu alla lagi komat dia satik dia ada finishing ari pek di masjid geus barubar kakarek bubar isukan masih aya maghrib deui si eta mah geus wani-wani ngejat isukan masih hirup urang taman. Tapi lihat contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin sholat tepat waktu bela-belain nongkrong di masjid agar sholatnya tepat waktu. Nah ini harus dicontoh. Nah ketika itu lagi nongkrong baginda Nabi dengan para sahabatnya ini ada yang kentut. Nah kentut ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada kentut itu kenceng ya tapi nggak ada baunya. Ada kentut ini yang nggak kenceng tapi baunya naudzubillah. Ada juga kentut ini kentut yang versi bom molotov, ditahan dulu baru jeder sama isi-isinya. Ini fikih ya. Nah kalau ketika itu ada sahabat ini yang kentut gak ada anginnya, gak ada suaranya. Tiba-tiba lagi nongkrong gini selesai sholat, tiba-tiba lagi nongkrong bau aja, sedap. Nah lihat ya, baginda Nabi saking rofahnya, saking ngejaga perasaan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, nggak langsung tapi siapa yang kentut? Enggak gitu. Tapi ayo agar sholat kita lebih khusyuk, kita wudhu dulu. Bareng-bareng diajak wudhu. Nah jadi nggak ketahuan tuh siapa yang kentut karena wudhu semuanya. Beda kalau kita kadang-kadang temennya, Bret, manehnya, maneh. Tapi baginda Nabi saking menjaga perasaannya orang lain ini, saking luar biasanya beliau akhlaknya yang akhlakul karimah, menjaga perasaan. Maka tadi kita harus menjaga perasaan teman-teman kita nih. Kita di sini bareng-bareng sama-sama satu perjuangan. Jaga rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, karena pertemuan kalian di sini di Mandua ini bukan pertemuan awal dan akhir, tapi adalah pertemuan awal dan akan memunculkan pertemuan selanjutnya ya, insya Allah. Bahkan jikalau Allah menentukan ya nanti sama Allah di antara kalian ada yang bareng-bareng duduk di pelaminan, insya Allah. Nah teman-teman semuanya, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat rahim, penyayang. Apa? Penyayang. Nah ini baginda Nabi luar biasa sifat penyayangnya kepada siapapun, kepada non muslim maupun kepada orang Islam. Jadi gak membedakan status sosial, ini gak dipandang. Bahkan kita lihat di dalam Al-Baqarah janji yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'ahum. Terkadang kita mah dalam urusan berteman, kita lihat dulu orangnya. Kalau banyak duit baru kita deketin. Wah si ini mah rajin raktir, deketin. Kalau uangnya udah habis baru dijauhin. Ada uang datang, gak ada uang menghilang. Dan ini kadang-kadang seperti itu kita mah. Tapi baginda Nabi tidak seperti itu. Mau statusnya dia orang kaya, orang biasa, tetap gak dibeda-bedakan. Apalagi baginda Nabi mengucilkan gak pernah itu, gak pernah. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Bahkan ketika ada dari kalangan miskin itu, kalangan orang biasa ini sakit, baginda Nabi ngejenguk. Kadang-kadang kan kita membeda. Wah, si iya jelema kaya ya, eger gering dek ditengok ke urang, bayar dahar ngeunah di masa eta masuk loba ka dahareun. Nah, beda
Kalau teman kita yang biasa-biasa aja, soke mana kira-kira orang nyusulnya. Nah, jangan sampai membeda-bedakan satu sosial kita. Tertiru baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita menggenggam kesuksesan di masa yang akan mendatang. Teman-teman semuanya, tapi tadi ya, figur kita ini sempurna, luar biasa lahiriah batiniah, tapi tidak banyak di antara kita atau tidak banyak di antara umat muslim yang benar-benar, yang betul-betul menfigurkan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa tidak memfigurkan baginda Nabi? Karena belum mengenal baginda Nabi Muhammad lebih jauh. Nah, ini bagi teman-teman yang tahu kelahirannya Nabi bulan apa, nah ini maju ke sini dapat hadiah. Ayo. Ayo, yang tahu tanggal lahir baginda Nabi. Maju. Pokoknya hadiahnya cek hadiahnya umroh, fotonya. Insyaallah nanti tiketnya. Ayo cek. Ada nggak tahu tanggal ini yang perempuan, yang laki-laki nggak apa-apa? Tanggal lahir baginda Nabi. Sini maju di depan. Ayo, mana anak man? Ayo, tunjukin PD-nya, gak apa-apa, ayo, maju. Saking seler ini kemana ya? Yang kedua. Cek. Keheula, perkenalan heula, sabaran ini. Nanti dulu, kenalan dulu. Nama teteh saha? Siapa? Perkenalkan nama saya Siti Fadilah Humaydi. Siti Fadilah. Siti. Kirain Siti Hadiah. Nah, teh kelas berapa? Kelas 10A. Kelas 10. Baginda Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Baginda Nabi lahir pada hari Senin, betul. Baginda Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Februari. Betul. Pada saat itu disebut bulan gajah, karena pada saat itu sapi belum ada. Nah, siapa nama ayahnya Rapatar? Raffi Ahmad. Siapa nama istri Raffi Ahmad? Siapa nama nenek baginda Nabi Muhammad? Nama nenek baginda Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Ar-Rahim Al-Makhtum karangan Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri adalah Fatimah. Luar biasa, tepuk tangan untuk Siti Fatimah. Hadiahnya. Teh hapunten. Mangga teh hatur nuhun. Ini luar biasa. Nah, teman-teman CSCS semuanya, kenapa anak muda ini sekarang miris fanbase ya? Setelah fans yang kalian gemari, karena belum terlalu kenal dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dilihat notifikasi HP kalian, apakah lebih banyak browsing
tentang baginda Nabi Muhammad, tentang agama, atau browsing hal-hal yang lain? Bisa dilihat ya dari HP-nya masing-masing. Maka insya Allah kalau kita mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan figur kita, dunia akan digenggam sama kita. Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia tersukses, manusia paling sempurna. Bahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya sukses di kalangan manusia, bukan hanya sukses di antara kita semuanya, tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih pengen nanya ke teman-teman, tujuan hidup kita ini apa? Apakah tujuan kita ini menjadi sarjana? Hah? Apakah tujuan hidup kita ini pengen punya rumah yang mewah? Apakah tujuan kita ini pengen punya suami yang ganteng? Apakah tujuan kita ini adalah punya istri yang cantik? Tapi pengen punya istri cantik. Tujuan hidup kita adalah ingin dicintai oleh Allah. Betul apa betul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah menuju Allah. Kita introspeksi diri, adalah manusia yang penuh dosa. Yang kita manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Itu kata Charlie aja, kita manusia yang penuh dosa. Tapi kita masih bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak kesempatan kita untuk dekat, untuk dicintai oleh Allah. Masih. Dengan apa? Dengan kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nih, luar biasanya baginda Nabi nih. Sebelum baginda Nabi diciptakan, lahiriahnya, sebelum dilahirkan baginda Nabi, 50.000 tahun sebelum dilahirkan baginda Nabi, namanya udah terpampang. Namanya udah terpampang. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nanti kalau ada yang masuk surga, ada tulisan Tabligh Akbar bersama Ilyas, berarti itu surga KW. Ada tulisan di surga Mandua Garut, berarti itu surga KW. Tapi nanti seluruh penghuni Mandua Garut semuanya masuk surga. Lihat di dinding surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur. Nah, itu surga yang ori. Itu surga yang ori. Di dinding-dindingnya tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen semuanya masuk surga? Pengen? Asli? Yang siap malam hari ini siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kan ketika itu baginda Nabi Adam ketika di surga kan sendirian, gak ada temennya. Nyari tukang sebelah gak ada, tukang bawang gak ada, sendirian pokoknya. Nah, keliling-keliling di surga lagi jalan-jalan, lihat di dinding La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah udah tahu artinya, Muhammadur Rasulullah. Siapa ini Muhammad? Kok bisa namanya disandingkan dengan nama yang agung, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wah, pasti ini Muhammad adalah makhluk yang luar biasa. Lalu baginda Nabi Adam memberanikan diri untuk bertanya kepada Allah, ya Allah, saya
pengen tahu. Jadi kepo, ternyata Nabi Adam kepo juga ya. Selain teteh-teteh nanya ke Allah, ya Allah, siapa itu tulisan Muhammad yang disandingkan dengan nama Engkau? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Jikalau tidak ada Muhammad, maka tidak akan ada engkau Adam. Nah sekarang coba pakai ininya, pakai pikiran kita semuanya. Kalau nggak ada Nabi Adam, lalu kita dari mana? Apa jangan-jangan kita ini adalah hasil dari teori Darwin? Nah, kita ini diciptakan, kita ini semuanya keturunan Nabi Adam. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Jikalau tidak ada baginda Nabi Muhammad, jika tidak ada tulisan ini, engkau tidak akan ada Nabi Adam. Itu luar biasanya. Bahkan terciptanya seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi, tumbuhan, hewan, semuanya gara-gara cahaya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, yuk kita kenal, kita dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan apa cara kita mendekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah dengan sholawat. Sholawat. Ini teman-teman yang di sana yang bisa sholawat maju ke depan dapat hadiah. Laki-laki. Ayo. Yang bisa sholawat apa aja? Yang laki-laki tadi perempuan udah. Atau mau perempuan juga nggak apa-apa, perempuan lagi juga. Oh. Ya sudah. Faktor. Cek dulu teh. Namanya siapa teh? Nama saya Rama Fitriani. Nama Fitriani. Umur berapa teh? Umur kelas berapa teh? Kelas 12 Mia 1. Kelas 12. Teteh sering sholawatan? Sering sholawatan. Coba sholawat yang sering teteh lantunkan apa aja? Oh, Marun. Komarun gimana Komarun? Semuanya. Komarun sidaran nabi Komarun. Luar biasa. Teteh sering baca sholawat satu hari berapa kali?
Tiap sholat. Nah, mudah-mudahan Teteh diberikan sukses. Mudah-mudahan lulus dengan nilai yang bagus. Tadi kita Tadi kita berbicara tentang bagaimana cara kita menfigurkan baginda Nabi, ya. Cara yang pertama adalah kita memperbanyak sholawat. Dan asal tahu ya teman-teman, ini saya kerasa banget, ini mudah-mudahan bukan ria, ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman. Saya di kelas 2 SMP ada guru saya yang bernama Al-Ustadz Nasihun Al-Hafidh. Beliau orang Kudus. Beliau berkata, kalian sholawat sehari 100 kali dan continue selama 40 hari. Kalau nggak ada perubahan dalam hidup kalian, nih telinga saya yang 2 potong. Saking yakinnya terhadap sholawat. Kemudian di kelas 3 SMA saya ini alhamdulillah pernah belajar bareng lah sama teman-teman, ngajar pas itu. Saya bilang ke teman-teman di kelas, kalian harus baca sholawat sehari minimal 100 kali dan continue selama 40 hari. Kalau nggak ada perubahan dalam kehidupan kalian, nih potong telinga nih yang 2 ini, usahain jangan dua-duanya. Karena saya belum merasakan pada saat itu sholawat. Tapi setelah lulus, setelah kelas 3 semester 2, alhamdulillah setiap hari saya, alhamdulillah dengan izin Allah pada saat itu saya mendawamkan sholawat. Sholawatnya gimana? Yang simpel-simpel aja yang kita tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang lebih simpel lagi apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari. Apa yang dicapaikan? Apa yang dihasilkan dari situ? Allahu Akbar. Dulu saya menulis keinginan saya itu ada 70. Keinginan saya itu ada 70 ditulis di buku. Setelah mendawamkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 1 hari 100 kali, continue 40 hari, itu keinginan yang 70 itu 50%, 35 keinginan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bersolawat kepada baginda Nabi berarti tandanya dia cinta kepada baginda Nabi. Nih kalau orang lagi bucin nih, kadang-kadang sering disebut-sebut namanya. Sering disebut nama-namanya. Kadang-kadang lagi tidur sampai-sampai ke bawang lindur. Siti, Nisaku. Itu saking cinta. Kadang-kadang dek meser bakso ge, duh, mang ngaranna Mang Ohi misalkan, mang Pepe, mang Asep, Mang Rizky. Nah, jadi salah nyebut. Tandanya orang yang cinta kepada baginda Nabi sering menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian di sini belajar, gurunya sama, yang diajarkan sama, tapi nanti hasilnya yang akan membedakan di antara kalian semuanya adalah bagaimana kalian dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita continue. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Itu yang pertama, cara kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan cinta kita kepada beliau di dalam hati kita. Karena yang balasannya cinta dibalas cinta, bukan cinta dibalas dusta, bukan cinta dibalas kecewa, hanya kepada baginda Nabi Muhammad. 3 tahun bareng-bareng, kawinnya sama orang lain.
Itu mah manusia modelan kita. Baginda Nabi nggak seperti itu. Cinta dibalas cinta, sayang dibalas berjuta-juta kasih sayang. Maka dawamkan sholawat yang pertama. Yang kedua, gak cukup orang ini bilang cinta hanya di mulut aja. Betul apa betul? Gak cukup di mulut aja. Maka cinta ini menimbulkan 3. Yang pertama, cinta menimbulkan pengorbanan, memunculkan pengorbanan, kemudian kekuatan dan juga perjuangan. Pengorbanan, perjuangan, kekuatan. Sekali lagi, perjuangan, pengorbanan, kekuatan. 1, 2, 3. Nah, dampak daripada kita sering menyebut-nyebut asma baginda Nabi Muhammad SAW akan hadir cinta di dalam hati kita. Kemudian akan feedback daripada sholawat itu adalah kita akan memunculkan 3: perjuangan, pengorbanan, dan juga kekuatan. Artinya apa? Kita akan siap siaga mengikuti apa segala hal yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup kita sering sholawat, tapi sholat telat mulu, bahkan ninggalin sholat. Gak cukup kita dengan sholawat bilangnya cinta kepada baginda Nabi, lihat teman kesusahan gak dibantu bilangnya cinta kepada baginda Nabi, lihat teman sakit gak dijenguk bilangnya cinta kepada baginda Nabi, kepada guru ngebangkang bilangnya cinta kepada baginda Nabi. Giliran main HP sampai subuh kuat, giliran waktu subuhnya cuma 2 menit ngelakuin sholatnya nggak kuat. Maka dengan kita 1 tadi bersolawat, munculkan lagi pengorbanan, perjuangan, dan kekuatan kita. Dengan apa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya, perilakunya, dari cara berbicaranya, dari cara berjalannya, dari cara santun santainya adalah akhlak Al-Qur'anul Karim. Maka sebagaimana baginda Nabi Muhammad, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam juz 29 surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak baginda Nabi itu akhlak yang mulia. Jadi kalau kita pengen cinta kita diekspresikan kepada baginda Nabi setelah bersolawat, maka kita dekati Al-Qur'anul Karim. Teman-teman di luaran sana, banyak umuran kalian ini belum bisa baca Al-Quran, masih buta huruf Al-Quran, gak tahu mana tak, gak tahu alhamdulillahirabbil alamin gimana bacanya, ghairil maghdub malah gorehel maghdub, gak tahu. Tapi insya Allah di Man 2 Garut mah luar biasa, Al-Quran diajarkan, ilmu agama diajarkan, umumnya pun gak ketinggalan. Allahu Akbar. Teman-teman, saya miris, baru tadi pagi mendapatkan video. Ini videonya udah viral 1 hari kemarin. Allahu Akbar, nanti boleh dilihat ya di YouTube. Al-Quran di-DJ-kan. Surah yang di-DJ-kan itu adalah surah Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 17. Di-DJ-kan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ibarat kayak gini teman-teman, kita lagi acara bareng presiden, bareng gubernur. Yang terhormat Pak Gubernur, yang terhormat Pak Presiden. Kira-kira itu sopan apa kagak?
Nih presiden misalkan lagi di sini, jangan ke presiden lah. Mohon maaf nih kepada bapak guru semuanya. Kita memberikan penghormatan kepada guru kita dengan joget-joget, misalkan dengan musik DJ. Yang terhormat bapak guru, yang terhormat, sopan gak kira-kira? Ini orang Al-Quran yang di-DJ-kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita orang muslimnya sendiri kadang-kadang menjauhi Al-Quranul Karim. Jadi mereka berani mengobrak-abrik agama kita, bahkan berani menghina imam kita, pedoman kita, yaitu Al-Quranul Karim. Maka yuk teman-teman pelajari Al-Quran, deketi Al-Quran. Itu akhlak baginda Nabi, semuanya di situ. Ekspresikan cinta kita ini dengan kita dekat dengan Al-Quran. Ikuti apa tuntunan dari Al-Quranul Karim. Ahli Quran itu bukan yang 30 juz. Ahli Quran ini bukan yang hafal 6 tafsir, hafal 3 Quran, Quran Indonesia, Quran Madinah, Quran Mekah, bukan. Ahli Quran itu adalah orang yang sering bersahabat dengan Al-Quranul Karim, yang sering baca, yang sering bersama Al-Quran dimanapun dia, mau di pengajian, mau di sekolah dia dekat sama Quran, mau di rumah pun dekat sama Al-Quran. Bahkan ujian anak zaman sekarang nih, bangun tidur HP, mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, lagi makan, cebok pun, ceboknya apa ya? Beda ya ujiannya zaman sekarang. Lihat, mau tidur pegang HP udah 5% lagi, kadang-kadang dicas sambil dimainin, padahal itu udah mau lobet. Saking pengen berduaan sama HP itu bela-belain dicas lagi biar main HP-nya tambah lama. Kayaknya belum meledak, terus aja main HP-nya sampai jedor subuh. Tapi megang Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tuluan disimpan deh, gak ada perjuangan effortnya, gak ada. Maka yuk sama-sama kita dekat Al-Quran. Boleh pegang HP? Boleh, tapi jangan sampai menomorduakan Al-Quran. Boleh baca Quran di HP? Boleh baca Quran di HP? Boleh, tapi lebih baik, lebih bagusnya dibacanya di mushaf Al-Quranul. Insya Allah kedepannya di Mandua Garut, setiap siswanya, setiap masuk kelas di sakunya ada Al-Quran sambil baca Quran. Nungguin guru baca Al-Quran, istirahat sambil jajan baca Quran. Oh indah, insya. Jangan sebaliknya, istirahat Jayanti. Insya Allah. Yuk sama-sama pelajari Al-Quran. Awas, jangan sampai mikir kayak gini, aku mah gak ada basic di Al-Quran, aku mah gak ahli baca Quran, aku mah bla 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 bla. Jawab bareng-bareng, gak ada dusta di antara kita. Quran milik siapa? Milik umat Islam atau milik para ustadz? Quran milik orang muslim apa milik para ulama? Yang dekat sama Quran itu orang-orang yang bergamis berpeci aja atau orang-orang seperti kita juga boleh dekat? Boleh. Karena Al-Quran adalah milik umat Islam, milik orang-orang yang beriman, milik orang-orang yang beriman, milik orang-orang yang bertakwa. Yuk sama-sama yang belum bisa baca Quran,
yang usahain harus sampai bisa, jangan sampai buta huruf Al-Quran. Setelah bisa baca, baca maknanya. Setelah hafal maknanya, baru mengamalkan. Insya Allah, teman-teman. Maka tadi ya, dengan dua tadi, dengan kita dekat dengan Nabi Muhammad dan kita dekat dengan Al-Quranul Karim, kita lihat goals dari keduanya ini apa? Kita bisa lihat di juz 18 surah An-Nur ayat 21. Kira-kira bacain apa jangan? Kira-kira bacain apa jangan? Baru di sini aja materi diatur sama audiens, enggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. Kita lihat goals daripada kita dekat dengan Nabi Muhammad dan kita dekat daripada Al-Quranul Karim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jejak-jejak setan, step by step setan untuk menjerumuskan kita kepada jalan kemungkaran, jalan kepada kemaksiatan. Kita lihat di sini ya'muru bil fahsya iwal munkar. Jadi langkah-langkah setan ini enggak langsung orang yang awalnya enggak suka minuman keras langsung suka minuman keras. Enggak gitu cara main setan. Dengerin nih para setan lakukan. Nih langkah-langkah setan itu enggak langsung orang asalnya enggak zina langsung zina. Enggak gitu langkah setan itu. Langkah-langkah setan itu yang pertama, yang males sholat. Tadi langkah-langkahnya itu ngedenger azan dibisikin sama setan, baru azan, terus baru qomat, terus baru bubar, ntar juga ada duhur selanjutnya. Itu langkah setan itu. Jadi step by step. Yang belum terjerumus dan ke dalam kemaksiatan, apa langkah-langkahnya? Dikumpulin dulu sama orang-orang yang suka zina, sama orang-orang suka bermaksiat, suka mabuk-mabukan. Dikumpulin dulu, circle-nya itu dideket-deketin sama setan. Awal-awal diajak temannya setetes, dua tetes, akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dan itu ujian kita semuanya. Lalu apa yang membentengi keduanya itu? Kita lihat, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah. Apa rahmat Allah itu? Di dalam tafsir Baghawi, rahmat Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan dengan karunia Allah, apa karunia Allah di dalam tafsir Baghawi? Adalah Al-Quranul Karim. Ibnu Abbas mengatakan juga ilmu. Jadi untuk menepis setan, godaan-godaan setan, untuk meminimalisir kita terjerumus mengikuti langkah-langkah dia, yaitu kita dekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh hidup kita tidak ada artinya kalau jauh dari baginda Nabi. Gak ada artinya kalian, wahai para pemudi-pemuda, kalau jauh daripada Al-Quran. Justru kalian ingin menjadi orang yang sukses di masa yang akan mendatang, yang ingin menjadi dokter, yang ingin menjadi polisi, yang ingin menjadi ulama, mau jadi pejabat, mau jadi apapun itu, untuk akselerasi menggapai semuanya itu, deketin Al-Quran, deketin baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mempermudah kalian. Seakan-akan kalian itu akan dibimbing sama Allah. Tek 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 tek, tiba-tiba cita-cita kalian semuanya tercapai. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya berkat acara ini, acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 2024, cinta kita kepada baginda Nabi bertambah dan kita menjadikan baginda Nabi adalah fanbase kesatu dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Apa endingnya? Kita lihat, endingnya adalah happy. Yang disebut happy ending tadi di dalam surah Yunus juz 11 ayat 58. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai baginda Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada umat-umatmu, katakan kepada siswa-siswi Mandua Garut, katakan kepada yang mengisi tabligh akbar, mengisi acara ultah Mandua Garut, ultah Irma Garut, katakan kalau ingin bahagia dunia akhirat, maka dekatilah karunia Allah, dekatilah rahmat Allah, yaitu baginda Nabi dan Al-Quranul Karim. Falyafrahu, berbahagialah kalian, sukseslah kalian, sukses dunia akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat, tetap berjuang walaupun tidak punya ayah. Kalian harus punya prinsip, lebih baik aku mencari ilmu daripada mencari kamu. Gak punya ilmu aku rugi, gak punya kamu tinggal cari lagi. Gak punya ilmu gak bisa apa-apa kalau gak ada kamu. Iya gak apa-apa. Kita hidup di bumi yang sama, tapi ingat, kita hidup dengan takdir yang berbeda. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan pertemuan yang terakhir, tapi pertemuan yang akan melahirkan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf kepada guru-guru semuanya, kepada mahasiswa, kepada siswa-siswi semuanya. Mohon agar dimaafkan ya, luang-luangnya hati, agar kita bisa bertemu kembali dalam cinta sesama umat Islam, cinta sesama umat mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah